Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Sahabat beriman, lidah adalah indera pengecap yang tentu saja sangat penting bagi manusia. Selain itu, lidah juga membantu kita untuk berkomunikasi, mengunyah makanan, lalu menelannya. Untuk membedakan rasa seperti manis, asam, pahit, dan asin, tentu menggunakan lidah. Apa jadinya ketika tidak memiliki lidah? Lancarkah komunikasi yang kita jalin dengan orang lain? Lalu dapatkah mengunyah makanan dengan baik? Tentu saja jawabannya tidak ya sahabat beriman. Tapi bagaimana dengan ikan yang tidak memiliki lidah? Pernah bertanya-tanya kenapa ikan tidak punya lidah? Nah, kalau Anda penasaran, yuk simak penjelasan berikut ini. Namun sebelum lanjut, mari tebar share Islam dengan klik tombol subscribe, like, dan share untuk berbagi informasi bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Nah, pertanyaan tentang mengapa ikan tak berlidah ternyata dulu sudah diajukan oleh salah seorang sahabat kepada Nabi Muhammad. Beliau pun menjelaskan sebab-sebab ikan tidak memiliki gigi. Ketika Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para malaikat diperintahkan bersujud kepadanya. Tapi ada satu malaikat yang tidak mau sujud kepada Adam alaihissalam karena merasa lebih mulia dari nabi pertama tersebut, ialah Azazil. Azazil merasa lebih mulia daripada Nabi Adam alaihissalam karena diciptakan dari api, sedangkan Nabi Adam dari tanah. Karena tidak mau menjalankan perintah Allah agar sujud kepada Adam, Azazil pun diusir dari surga dan namanya diganti menjadi iblis. Dan rupanya yang elok juga diganti menjadi buruk. Iblis pun diturunkan ke bumi. Iblis terus turun ke laut. Makhluk yang pertama kali ditemui adalah ikan. Iblis pun menceritakan kekurangan Adam alaihissalam kepada ikan dengan berkata, sesungguhnya Adam itu amat suka memburu dan membunuh binatang-binatang yang ada di laut dan juga di darat. Ikan pun tak mau ketinggalan untuk menyampaikan berita ini kepada hewan lain. Oleh karena itulah Allah menghilangkan lidah ikan tersebut. Allah tidak menyukai jika ikan menyampaikan berita yang tidak benar. Perbuatan ikan ini adalah perbuatan menyebarkan berita bohong dan dapat menimbulkan adu domba. Perbuatan seperti ini adalah perbuatan yang tercela. Nah, sahabat beriman, dari kisah tidak adanya lidah yang dimiliki oleh ikan memberikan pelajaran bagi kita bahwa walaupun lidah tak bertulang tapi bisa mendatangkan banyak kejahatan. Kejahatan yang ditimbulkan tersebut ada dua, yaitu lidah yang banyak bicara kebatilan dan lidah yang diam terhadap kebatilan. Hal yang dimaksud adalah banyak bicara yang tak perlu dan diam walaupun ia mengetahui kebenaran. Dua-duanya merupakan sumber kehancuran. Lidah diibaratkan setajam pedang. Menggunakan lidah harus sama hati-hatinya dengan menggunakan pedang. Menumpahkan darah atau membuat masalah lebih besar lagi karena hasutan. Imam Abu Ali Ad-Dawqah pernah mengatakan, orang yang berbicara dengan kebatilan adalah syaitan yang berbicara, sedangkan orang yang diam dari kebenaran adalah syaitan yang bisu. Berbicara mengenai lidah, indera ini merupakan salah satu nikmat yang besar bagi umat manusia. Selain nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat dianugerahkan lidah kepada kita juga perlu disyukuri karena dengan lidah kita bisa mengungkapkan kehendak dan isi hati. Allah Ta'ala berfirman, Allah yang maha pemurah, yang telah mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara. Quran Surah Ar-Rahman ayat 1 hingga 4. Nah, sahabat beriman, hal ini selain nikmat yang besar juga merupakan tanda kekuasaan Allah. Oleh karena itu, penciptaan anggota tubuh juga disebutkan di dalam Al-Quran. Bukankah kami telah memberikan kepadanya 2 buah mata, lidah, dan 2 buah bibir? Al-Balad ayat 8 hingga 9. Lidah memiliki 2 sisi mata uap. Jika seorang hamba menggunakan lidahnya untuk membaca Al-Quran, berzikir, berdoa kepada Allah, dan untuk amar ma'ruf nahi mungkar, atau untuk lainnya berupa ketaatan kepada Allah, inilah yang dituntut dari seorang mukmin. Ini merupakan perwujudan syukur kepada Allah terhadap nikmat lidah yang telah diberikannya kepada kita. Sebaliknya, jika seorang menggunakan lidahnya untuk berdoa kepada selain Allah, berdusta, bersaksi palsu, melakukan ghibah, namimah, memecah belah umat Islam, merusak kehormatan seorang muslim, bernyanyi dengan lagu-lagu maksiat atau lainnya yang berupa ketaatan kepada syaitan, maka ini diharamkan atas seorang mukmin dan merupakan kekufuran kepada Allah terhadap nikmat lidah karena memiliki sisi yang berbeda. Hal inilah yang menyebabkan seorang bisa masuk syurga dan bisa juga masuk neraka karena tidak hati-hati menjaga lidah masing-masing. Sahabat beriman, menjaga lidah memang benar-benar perlu dilakukan. Oleh karena itu, Nabi menganjurkan untuk menjaga lisan setelah mewasiatkan untuk beristiqomah.
Hal itu sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam Musnad Imam Ahmad dari Anas bin Malik dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, iman seorang hamba tidak akan istiqomah sehingga hatinya istiqomah, dan hati seorang hamba tidak akan istiqomah sehingga lisannya istiqomah. Dan orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatan-kejahatannya, ia tidak akan masuk surga. Hadis riwayat Ahmad. Dahulu para salaf juga terbiasa menjaga lisan. Dari mereka diriwayatkan perkataan-perkataan bagus terhadap lidah. Salah satunya adalah diriwayatkan bahwasanya Umar bin Al-Khattab berkata, barang siapa banyak pembicaraannya, banyak pula tergelincirnya. Dan barang siapa banyak tergelincirnya, banyak pula dosanya. Dan barang siapa banyak dosa-dosanya, neraka lebih pantas baginya. Riwayat Al-Khudai dalam Musnad Asy-Syihab dan Ibnu Hibban dalam Raudatul Uqala. Sahabat beriman, ada pepatah yang mengatakan bahwa terpelesetnya kaki jauh lebih baik daripada terpelesetnya lidah. Hal tersebut terjadi karena sulit menyembuhkan luka yang sudah ditimbulkan oleh lisan. Walaupun sudah bermaaf-maafan secara lahir, tapi yang harus diingat adalah boleh jadi seorang memaafkan perbuatan atau ucapan kita, tapi belum tentu dilupakan. Karena bahayanya kata-kata yang bisa dikeluarkan oleh lisan. Rasulullah pun menganjurkan hanya berbicara yang bernilai positif saja. Hal ini sesuai dengan hadis beliau, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata dengan perkataan yang baik, atau hendaklah ia diam. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis ini Imam Syafi'i menjelaskan bahwa jika ingin mengeluarkan kata-kata atau mengatakan sesuatu dari mulut, haruslah difikirkan terlebih dahulu baik buruknya. Jika mengandung hal-hal yang positif, bolehlah dikatakan, tapi jika membuat orang lain tersinggung dan menimbulkan kegaduhan, sebaiknya tak usah dikatakan atau disimpan rapat-rapat untuk diri sendiri. Nah, di bulan Ramadan ini tentunya harus menjaga lisan ekstra hati-hati, karena jangan sampai gara-gara lisan puasa menjadi sia-sia dan hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Ramadan mengajarkan akhlak yang mulia, maka tentu sangat rugi jika Ramadan diisi dengan perbuatan yang tercela. Di antara akhlak yang tercela adalah suka menggunjing orang lain menggunakan lidah kita. Bahaya tersebut disebutkan dalam Al-Quran, kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela. Quran Surah Al-Humazah ayat 1. Menjaga lisan secara tidak langsung membantu menjaga puasa Ramadan kita. Karena puasa tidak hanya menahan lapar dan haus, tapi ada nafsu berbicara yang harus ditahan dan dikontrol. Jangan sampai membuat orang lain terluka dengan ucapan kita. Bagaimana cara agar terhindar dari bahaya lisan kita sendiri? Imam Al-Ghazali memberikan solusi terbaik, yaitu apabila berkata-kata yang tidak ada manfaatnya, lebih baik memilih diam saja. Diam bukan berarti tidak berbuat apa-apa, tetapi berpikir dan bertafakur serta berzikir. Bisa belajar, tadarus, mengikuti majelis ilmu, dan bisa juga dengan membaca Al-Quran. Karena memang seharusnya seorang mukmin diamnya untuk berpikir, merenungkan, dan mengambil pelajaran. Dan ucapannya hanyalah untuk berzikir kepada Allah. Ganjaran bagi orang yang mampu menjaga bicaranya juga tidak main-main, karena akan diganjar dengan syurga. Hal itu sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang menjamin untukku apa yang berada di antara dua rahangnya dan apa yang di antara dua kakinya, maka aku akan menjamin baginya al-jannah atau syurga. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, sahabat beriman, sekarang Anda sudah tahu kan alasan ikan itu tidak berlidah? Karena menyebarkan berita bohong tentang Adam kepada hewan lain. Berita tersebut didapatkan dari iblis. Penghilangan lidah terhadap ikan tersebut hendaknya menjadi pelajaran bagi kita, bahwa bagian tubuh yang tak bertulang tersebut sangat berbahaya. Jika tidak mampu menjaga lisan, nerakalah kejarannya. Tapi jika sebaliknya, syurgalah tempatnya. Jadi hati-hati dalam berbicara ya. Jika tak mampu berkata yang baik, diam saja. Layaknya pepatah yang mengatakan diam itu adalah emas. Nah, demikianlah informasi kita kali ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Mari membangun channel Islam Populer dengan klik tombol subscribe, like, dan share untuk berbagi informasi bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.